Halo Sanakpora, jumpa lagi di PDKT Podcast Dispora Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Hari ini kita akan ngobrol sedikit berbobot tapi santai. Tentunya terkait olahraga di Kalimantan Timur. Telah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa spesial di edisi kali ini, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Bapak Rasman. Sehat. Siap. Pak, kita yang ringan-ringan dulu nih Pak, sebelum kita ke yang serius-serius ya. Saya pengen tanya nih, mungkin Sanakpora juga pengen tahu, seandainya nih Bapak bukan jadi pejabat di Dispora, kira-kira Bapak cocoknya jadi atlet apa Pak? Saya cocoknya jadi atlet bulu tangkis sama tenis meja. Wah, tenis meja. Wow. Mahir Pak ya? Mahir lah, boleh dadu lah ya kan? Tidak juga mahir, tapi ada. Tapi sekarang sempat olahraga rutin Pak? Masih rutin tapi jogging. Karena jogging itu salah satunya manfaatnya adalah menguatkan kaki, tulang. Oke. Dan sekaligus membugarkan diri kita. Jadi rutin ya? Pagi, sore Pak? Di sela-sela kesibukannya? Ya, paling tidak dalam satu minggu itu ya 2-3 kali lah. Minimal 1 kali dalam satu minimal. Pasti ada lari ya? Luar biasa, saya belum bisa ngikutin loh Pak. Beda kita. Oke Pak Rasman, bisa diceritakan secara singkatnya Pak? Kita kan mungkin Sanakpora belum terlalu familiar, apa sih yang dilakukan atau program apa sih yang sedang digarap oleh bidang peningkatan prestasi olahraga yang Bapak pimpin saat ini? Ya sebenarnya sih kegiatannya sesungguhnya kalau melihat dari subkegiatan itu kan subkegiatannya ada kejuaraan provinsi dan nasional. Yang kedua ada sport science ya, melalui diklat sentra pembinaan olahraga berbakat daerah ya. Yang ketiga terkait dengan terkait dengan standarisasi keolahragaan dan keolahragaan ya. Berarti sejenis kayak wasit atau pelatih itu ya, Bapak ambil di situ ya, ambil bagian di situ ya. Intinya adalah bagaimana agar pembinaan olahraga prestasi itu menjadi hal yang mesti harus kita perhatikan. Siapa lagi yang bisa memperhatikan prestasi olahraga di Kalimantan Timur kalau bukan pemerintahnya? Cuma perhatian itu bukan hanya tertuju pada provinsi, kan kita sudah punya tanggung jawab tuh. Kalau pembinaan usia dini itu dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota, kalau di atas itu adalah tanggung jawabnya provinsi, terus SMA ke atas itu tanggung jawabnya provinsi. Jadi berbagi secara berjenjang lah. Kalau hanya provinsi semuanya ditumpukan kepada provinsi, terus apa gunanya kabupaten kota? Iya, betul juga. Masuk. Artinya kita berbicara sedikit tentang KONI juga yang ada di bawah kemitraan berarti. KONI kan selama ini masuk dalam pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga kan. Karena kan KONI kan selama ini mendapatkan dana hibah dari Dispora. Dari pemerintah provinsi. Melalui Dispora, betul baik. Nah, uang yang kita gelontorkan itu kan tidak sedikit. Justru ini harus dimanfaatkan oleh KONI sebagai koordinator pembinaan olahraga prestasi itu. Saat ini kan cabang olahraga, kalau tidak salah ada sekitar 68 cabang olahraga yang dinaungi oleh KONI. Baik. Pak, KONI sendiri kan melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga itu. Menurut Bapak nih, selama ini Kaltim sudah berada di track yang benar nggak Pak dalam pembinaan ini? Sebenarnya sudah masuk. Kalau masalah track masuk pasti. Masuk pasti ya. Cuma kan yang kita sayangkan ini kan anggaran pemerintah itu tidak konsisten terhadap anggaran pembinaan itu. Tapi kalaupun tidak konsisten, karena kita kan apa yang digelontorkan oleh pemerintah itu yang kita laksanakan dan kita laksanakan, jadi tidak
lantas karena kurang anggarannya kemudian imajinasi kita, kreativitas kita, pemerintah, cabang olahraga, KONI, mungkin pihak swasta juga harus punya turut andil dalam pengembangan prestasi olahraga. Cuma ada catatan. Catatannya adalah memang yang harus kita perhatikan itu adalah cabang-cabang olahraga yang selama ini memberikan kontribusi nyata di dalam event-event nasional dan internasional. Tapi tidak juga mematikan cabang olahraga yang sudah menjadi anggota KONI Kalimantan Timur, karena itu juga itu adalah masyarakat Kalimantan Timur yang selama ini memberikan kontribusi dari sisi pembudayaan olahraga, pengembangan olahraga, walaupun menjadi catatan buat mereka ya harus fokus pada prestasi yang lebih baik daripada yang sudah ada. Berarti memang karena memang ini bergeraknya di prestasi, Bapak memang konsen dan fokus di prestasi. Ya, fokusnya kepada pembinaan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota melalui Spopda, Sentra Pembinaan Olahraga Berbakat Daerah. Nanti kita masuk ke Spopda. Ya. Sebelum kita masuk ke Spopda, Pak, menurut Bapak keunggulan utama atlet-atlet Kaltim itu, Pak, kalau kita boleh memilih, nanti juga kita akan lebih memperluas lagi apa sih keunggulan-keunggulan daerah untuk menyaring atlet-atlet prestasi kita seperti itu, Pak. Kaltim ini unggul di bidang olahraga apa, Pak, yang sekiranya bisa didorong terus-menerus untuk penghasilan pundi-pundi? Kalau melihat dari prestasi dari PON ke PON sejak tahun 2008, kan PON kan tahun 2008 ya di sini sebagai tuan rumah, sampai pada PON Aceh Sumut, memang ada beberapa cabang olahraga yang selama ini konsisten memberikan kontribusi raihan medali, betul. Baik di PON maupun di tingkat SEA Games dan Asian Games. Ya, salah satunya adalah gulat, silat, kemudian panahan, layar. Oh, layar kita prestasi ya? Oh, layar itu luar biasa. Mungkin ada trennya menurun, tapi tetap konsisten ada ya dalam setiap periodisasi PON itu. Oleh karena itu cabang-cabang olahraga ini harus menjadi perhatian pemerintah. Tapi karena kondisi saat ini tidak baik-baik saja dari sisi anggaran, kita juga tidak menyalahkan siapa. Ya, cabang olahraga harus berinisiatif mencari jalan keluar agar atlet-atlet ini tidak berhenti di situ. Kasihan atlet itu kan tidak instan. Yang itu adalah mie instan. Betul lagi. Atlet itu butuh proses yang begitu panjang. Ini bukan beli kopi dan langsung diminum. Betul tidak. Juga. Butuh waktu proses yang begitu panjang. Tidak lantas jadi. Berarti kan tantangannya semakin berat nih, Pak. Kita dengar juga nanti di tahun depan betapa anggaran ini juga akan semakin mengecil lah dalam artian itu. Nah, mengatasi tantangan ini, Pak, himbauan dari pemerintah sendiri, Pak, melalui Dispora untuk kabupaten kota ataupun buat mitra-mitra pembinaan prestasi olahraga, Pak. Ya, sebenarnya tantangan ini tidak lantas membuat kita menjadi tidak semangat. Ya, betul sih. Justru dengan turunnya anggaran seperti ini, kita semuanya memang harus berpikir keras. Berpikir lebih jernih bagaimana agar kondisi yang tidak baik ini justru membuat nyali kita untuk mencari jalan keluar agar atlet tetap berlatih. Kita tahu dulu anggaran kita kan sedikit. Iya ya. Kali dia aja ya. Tapi kenapa bisa jadi? Betul. Ya. Tiba-tiba program makin moncer, makin bertambah. Banyak itu kejadian justru dengan adanya keberadaan seperti ini membuat kita jadi berpikir keras, memanfaatkan fasilitas yang ada yang minim itu untuk menjadi bekal untuk lebih bersemangat berlatihan. Ya. Kita banyak
kisah lah terkait dengan kesulitan. Semakin sulit itu justru kita semakin kreatif. Ya gitu ya. Iya. Jadi jangan nanyakan anggarannya menurun, Terus lantas kita juga ikut menurun. Betul sekali, Itu Pak. udah salah. Kita masuk dalam kategori zona nyaman. Iya. Nah itu. Harusnya lebih di ini. Memang tidak gampang apa yang kita sebut ini, Betul. tapi apa yang terjadi di Iran? Iya. Nah, Wah, boleh-boleh. kalau di Suka embargo, deh. iya, karena di embargo selama 47 tahun, akhirnya semuanya ikut kreatif, membuat Bangun drone, sendiri, bangun sendiri, UMKM-nya jadi. Iya juga sih ya. Iya kan? Keren. Kita belajar dari Iran lah di embargo sekian 47 tahun, tapi Mereka bisa. justru dia semakin siap berperang dengan Waduh. Irak, Amerika sama Israel. Iya. Coba kita belajar dari situ. Berat ini bahasannya ini. Tapi setuju sih Pak, setuju. Artinya Tapi memang tidak gampang. Tidak Karena gampang. butuh kesabaran, ketabahan, kemudian tentu harus banyak baca, Betul. harus banyak mengelaborasi kemampuan. dan tidak semua juga akan bisa sama satu suara dengan kita. Tidak semua. Tidak semua. Pasti yang selama ini nyaman, ya merasa tersiksa. Tapi memang Pak, karena olahraga prestasi ini dasarnya adalah kompetisi, Ya. ya kan? Kompetisi ya kan. Artinya siapa nanti yang terbaik dari yang baik, itulah yang muncul ke permukaan. Iya. Bagaimana nanti Bapak mengatasi kan tadi cabang-cabang olahraga tertentu yang dalam kontekstual kita tanda kutip yang tidak berkontribusi lah Pak dalam arti, tapi dia ada di situ, ada di salah satu naungan komite tadi. Apa Pak? Tapi justru Bagaimana caranya Bapak untuk menghangatkan, bukan Bapak sih, pemerintah menghangatkan supaya kompetisi ini berjalan secara sehat sehingga muncullah atlet-atlet yang ya sekali lagi cabang olahraga itu tidak boleh berdiam diri. Oke. Saya yakini ketua-ketua cabang olahraga itu pasti punya Program. misi dan program. Tapi jangan lantas karena tidak ada anggaran kemudian mati suri, ya kan? Iya. Untuk apa kau menjadi ketua dan pengurus kalau tidak berbuat? Betul. Ya, tapi memang sekali lagi ini tidak semudah yang dibayangkan. Berbicaranya mudah ya, tapi percaya mudah. penerapannya Tapi perlu ya proses. butuh komitmen. Betul komitmen itu. Minimal adalah bisa memobilisasi atlet-atlet itu untuk memakai fasilitas sarana-prasarana yang tersedia yang ada saat ini. Itu dulu. Yang ada dulu lah. Nanti baru kita lihat apa kebutuhan. Karena tidak sedikit loh atlet yang punya keterbatasan justru dia berhasil muncul. Olimpiade. Nanti ada kisahnya lah itu terkait. Oh siap, mungkin di segmen berikutnya kali ya, segmen berikutnya. Ada. Oke Pak, kita maju sedikit nih masalah Spopda tadi Pak. Saya tertarik dengan Spopda. Mungkin Sanapora di sana mungkin ada banyak yang belum paham apa sih itu Spopda itu Pak. Spopda ini apa sih? Sebenarnya Spopda ini turunan dari Permenpora nomor 11 tahun 2024 tentang sentra pembinaan olahraga berbakat daerah. Oke. Nanti kan Kalau boleh, kalau mau angkat aja enggak apa-apa Pak, itu tetap bisa dibuka. ya limit mana mit? Enggak apa-apa. Kita tidak Ya, tahu. Diulangi. Hah? Diulangi. Ya, Potong. potong. Gampang. Ikuti aja supaya berkurang beban kamu. Ya justru itulah ya. Jadi justru itu saya akan mulai pasti ada yang kurang dan mungkin disiapkan. Tidak apa-apa, tapi waktunya cuma 24 hari. Ya, terima kasih ya. Apa tadi? Oke, kita lanjut lagi potong nih. Oke. Mungkin Pak Sanapora di rumah mungkin banyak yang belum paham apa sih itu Spopda Pak. Bisa dijelaskan? Ya, Spopda ini adalah turunan dari Permenpora nomor 11 tahun 2024 tentang sentra pembinaan olahraga. Sentra pembinaan olahraga. Nah, ada juga turunan sebelumnya adalah Spopnas, sentra pembinaan olahraga nasional. Oke. Yang ada di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur ada yang dibiayai oleh APBN. Oke. Nah, keberadaan Spopda ini memang mengakomodir cabang-cabang olahraga yang menjadi skala prioritas pemerintah
Indonesia saat ini ada 15 cabang olahraga. Nah, ada 7 cabang olahraga yang kita ambil. Oke. Salah satu taekwondo, silat, nahan, balap sepeda, karate, kemudian Gulat tadi? lain. Oh, gulat tidak masuk. Tidak masuk. Ada 5. Saya ulangi ya. Ya. Taekwondo, karate, silat, kemudian panahan, angkat besi, balap sepeda, sama menembak. Ya. Oke. 7 ya. 7 cabang. 7 cabang olahraga. Ini tapi rekrutmen kami ini adalah ex dari DBON. XDBON. Ini juga kan perintah DBON juga sesungguhnya. Ya. Dari 15 cabang olahraga unggulan ini yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, kita kan saat ini kita memiliki atlet 65 orang ya. 65 orang di Spopda ya. Ya, dari sejak tahun berapa ya? Tahun 2025. Ya. Itu sudah mewakili semua cabur. Belum. Itu masih karena anggarannya kan terbatas. Betul. Ya. Cabur apa saja? Maksudnya dari 65 ini cabur apa saja yang tadi itu 7 tadi. 7 sudah berjari kan mewakilin dari Ya, mewakili 7 cabur kan. 7. Kita tidak tahu berapa orang di setiap cabur ya kan, tidak masalah itu. Walaupun sesungguhnya kemarin setelah kita lakukan evaluasi ada beberapa orang yang seharusnya tereliminasi ya. Tereliminasi. Cuma karena anak-anak ini pertengahan tahun semester, pertengahan tahun sekolah, kan kasihan kalau kita berhentikan dulu saja. Oke. Karena terbatas, harusnya ada yang sudah mau lulus, waktunya sudah mau naik kelas. Sehingga kita tetap lanjutkan sampai bulan 6 nanti. Nah, masalahnya saat ini anggaran Spopda ini hanya berlangsung sampai terakhir Juni itu. Juni-Juli. Ya. Normalnya harusnya sampai akhir tahun. Akhir tahun. Normalnya. Karena anggarannya tidak tersedia, mau tidak mau, suka tidak suka, Spopda ini kita paus lah atau dihentikan. Bubarkan. Karena ketersediaan. Nah, itu juga yang terjadi di Spopnas. Oke. Sekarang Spopnas juga sama. Sama ya? Iya. Se-Indonesia, bukan hanya Kalimantan Timur. Kita punya atlet ada 6 orang, 2 pelatih. Dan kan ada surat dari Kemenpora untuk dilakukan pembatalan. Pembubaran. Oke. Karena anggarannya seret dari Kemenpora. Padahal halus itu seret. Padahal atlet-atlet ini masih dalam masa-masa belajar ya. Oke. Sehingga kita kasih seharusnya belum tanggal 30 sudah harus berhenti. Tanggal 30? Ya, 30 April tadi. April tadi. Sementara sisa berapa bulan lagi mereka ini semester. Ya, sehingga kita ada rapat Zoom dengan Kemenpora agar 2 bulan terakhir ini harus tetap dilanjutkan, cuma hanya nanggung konsumsi doang. Pelatihnya kita tidak bayar, kalau pengelola kita tidak bayar. Berarti padahal ini sudah berlangsung sekian puluhan tahun. Sayang sekali ya, Pak ya? Sayang. Ada 2 cabang olahraga di situ, taekwondo sama silat. Jadi memang tadi kan dibatasi nih karena kekurangan anggaran Spopda ini. Jadi saya boleh mengecilkan dong ya, berarti Spopda ini pembinaan usia dini mungkin ya Pak ya? Usia dini apa memang? Bukan usia dini, karena itu kan SMA ya. Oh, SMA maksimal? SMA. Maksimal apa ada yang lebih tua lagi? Ada SMA. SMA yang maksimal. Berarti kita bisa bilang pelajar lah ya kan? Pelajar. Kita kan punya SKO ya Pak? Apakah kita tidak bersinergi? Nah, SKO ini ya karena kita SKO ini kan dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan. Walaupun atlet kita ada yang kita titipkan di sana, khusus yang dari Spopnas.
Yang Spopda tidak bisa merambah ke sana dong? Tidak bisa karena Tidak jumlahnya bisa. banyak. Karena kita di sini kan. Sekarang ini kan di sini. tetap. Oke, berarti tidak bisa. Gini, mungkin Sanakpora juga tahu nih kena sedih nih ya, Spopda sudah tidak dilanjutkan lagi Nanti setelah bulan 6 ya, bulan 7 ya. setelah bulan 6. Oke. Kalau misalnya boleh diberandai-andai, kan Spopda ini juga ada prestasinya dong Pak ya, pasti ada prestasi lah. Ada. Kan di kejuaraan, pasti ada Terus prestasi. akhir ke tahun ini Oke. ada taekwondo ya. Untuk di kancah nasionalnya Kaltim pasti berbicara banyak kan? Kemarin kita dapatkan di kejurnya taekwondo dapat 1 medali emas. Itu skala nasional. Sekalian kejurnas kemarin. Kejurnas, ya. Jadi tanggal berapa kemarin? 2 minggu yang lalu Ya, 2 minggu yang lalu. Ya. Berarti luar biasa ya. Cuman ya, Ya sayang. karena sayang Ya, sayang. tidak bisa kita lanjutkan. Memang ya kita tahu kondisi sehat ini ya tidak bisa diapa-apain ya Pak ya. Ya, oke kita geser Sanakpora. Mungkin ini yang kalian tunggu. Bagaimana Pak agenda besar Porprov? Saya mungkin kurang terlalu mengikuti, tapi saya yakin Bapak adalah ahlinya di sini Porprov. Ya. Kabar terbaru nih. Porprov ini insya Allah berdasarkan hasil kesepakatan kita bersama pada tanggal 2 April yang lalu, kelanjutan dari rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 12 Februari 2022 12 Februari. kemarin, karena waktu itu tidak putus pelaksanaannya sehingga kita lanjutkan tanggal 2 April 2026 di Pasir. Insya Allah pelaksanaan Porprov ini dilaksanakan tanggal 14 sampai tanggal 27 November 2026 di Robot. Tetap ya. Tetap. Artinya tidak. Dengan mempertandingkan 64 cabang olahraga. Oke. Sudah jelas ya Sanakpora ya. 14 sampai 27 November 2020. Jadi isu yang berkembang kita bisa bilang bahwasanya gonjang-ganjing Porprov ini berarti tetap akan dilaksanakan di Grogot. Ini Pak, persiapan fokus utama persiapan kali ini Pak di Grogot, Bapak mungkin tahu? Apa saja yang Dari sekiranya? sisi infrastruktur oleh tuan rumah sekarang ini sudah sekitar kurang lebih 80% ya. Dari sisi ketersediaan infrastruktur cabang olahraga yang dipertandingkan. Tapi ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan di luar dari Pasir. Salah satunya adalah golf, Ada golf. kemudian squash, kemudian rugby, Oke. ya. Ketiga itu apa, 2 ini saya agak lupa yang 2 ini ya. Iya. Yang mana? Renang kalau nggak salah. Mhm. Renang nggak di sana. Iya. Duanya apa ini? Saya lagi lupa ini. Tapi secara keseluruhan persiapan tuan rumah sendiri untuk Persiapan menjelang tuan ini- rumah, saya salut juga dengan Bupati BB Porprov 8 2006 di Pasir, itu luar biasa Luar biasa, ya. persiapannya ya. Oke. Karena saya sudah lihat langsung di sana infrastrukturnya, kesiapan anggarannya, walaupun saat ini anggaran agak minimalis, tapi oleh tuan rumah itu sangat siap untuk melaksanakan kejuaraan. Cuma Ya. kita memang sudah mewanti-wanti agar pelaksanaan jangan sampai terlalu wah. Oke. Kita laksanakan kejuaraan ini tentu dengan prinsip efisiensi, efektivitas, efisiensi, minimize panitianya, sehingga pelaksanaannya itu kan substansinya adalah kejuaraan ya. Iya. Karena butuh sportivitas ya Haruslah sportif. sportif ya. Jadi seperti itu. Oke, Sanakpora. Berarti Porprov tidak ada kendala sejauh ini. Sumber langsung dari Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bahwasanya Porprov tetap akan dilaksanakan di Grogot. Bagi para Sanakpora nanti yang ingin menyaksikan proses kompetisi para atlet Kaltim dalam berkompetisi di cabang olahraga masing-masing, silakan nanti ke Grogot.
Mudah-mudahan nanti PPD bisa dikirim ke sana, kita bisa live beberapa cabur olahraga ya kan. Bagaimana Bang? Siap ya Bang ya? Oke. Pak, kita pengen kilas sedikit masalah Porprov ini. Nanti setelah Porprov ini, apa yang akan dikondisikan setelah kita mengetahui ini ada juara umum, apakah nanti atlet-atlet ini akan digembleng atau disalurkan ke level yang lebih tinggi Pak? Atau ada program khusus dari pemerintah saat ini terkait Porprov ini sendiri? Ya, Porprov ini kan sebagai bagian dari seleksi cabang olahraga menuju babak kualifikasi PON Kualifikasi 2028 ya. TTNTB Jakarta. Ya. Nah, ini sebagai bagian dari seleksi, sehingga dari hasil Porprov ini oleh pemerintah, Likoni dan cabang olahraga yang terkait untuk dijadikan alasan untuk kita masuk ke arena babak kualifikasi PON. Ya, karena Porprov itu hanya batu loncatan buat Para atlet. Ya. Ya. Nah, makanya saya sarankan Porprov ini jangan sampai hanya sekedar Porprov, tapi tidak menghasilkan atlet-atlet yang memang itu menjadi target kita untuk kita masukkan nanti pada babak kualifikasi tahun depan, tahun 2022. Ada prapon berarti ya? Iya. Ada prapon ya? Prapon tahun 2027. 2027. Mudah-mudahan anggarannya tersedia ya. Karena sesuai, saya juga pernah mendengar ada target dari Bapak Gubernur kita. Ya, itu masalahnya. Tapi justru dari situlah kita memang nanti cabang-cabang olahraga inilah memang yang punya target di babak kualifikasi dapat mendapatkannya. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jangan juga kita paksakan, tapi nanti kan ada kita mungkin seleksi OTMX-nya, kita fisiknya, psikologinya, ya, terhadap atlet-atlet yang sudah lolos di Porprov, juara 1, 2, 3 nanti kita anggaplah kita seleksi lagi, atau memang itu jadi dasar agar ini menjadi dasar untuk kita masukkan nanti di babak kualifikasi PON 2027. Luar biasa. Artinya jelas Porprov ini bukan main-main, harusnya ada harapan supaya jangan sampai hanya berpikir bonus dari kabupaten kota. Iya, itu yang harus kita kita target ini. Porprov ini hanya batu loncatan. Kamu tampil bagus, maka kamu akan di walaupun kalau juara 1 tapi performanya tidak bagus di tingkat nasional, jangan kita ambil. Ya kan? Berarti secara kualitas kita juga harus perhatikan. Harus kualitas, makanya wasit-wasit yang aneh harus betul-betul tidak berdasarkan orderan. Ini agak sensitif ini agak sensitif. Kita tahu kan olahraga kita tidak jauh-jauh dari hal itu, Mas. Ya, kita hindari lah itu. Sudah lah yang untuk ada orderan kabupaten kota tolong si ini, si A, si B. Ya, itu kita tidak pungkiri. Mudah-mudahan di Porprov Pasir itu tidak terjadi seperti itu. Baik. Kita ini mau namanya olahraga. Olahraga itu kan simbolnya adalah sportif kan? Sportif, betul. Bagaimana mungkin ada sportif kalau sudah ada orderan? Itu bukan olahraga namanya. Kita sudah tahu namanya. Kita sudah tahu siapa juara-juaranya. Oke, Pak Rasman. Menarik. Kopinya mana? Lagi di order. Lawas siapa? 20 menit. Oke. Ini menarik Pak Rasman. Karena kita tahu nih ya, Dispora ini kan perpanjangan tangan pemerintah untuk di olahraga dan kepemudaan. Khusus untuk prestasi sendiri, Pak Rasman adalah nahkoda di sini. Menurut Bapak nih, visi besar Bapak bukan nahkoda, pelaksana. Oke, pelaksana. Oke, diralat itu tolong ya. Oke Pak, visi besar Bapak terkait prestasi olahraga di Kalimantan Timur. Visi besarnya adalah menjadikan Kaltim lumbung atlet. Oke. Sebagaimana apa yang menjadi cita-cita gubernur. Tapi
Tapi sekali lagi tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Ya, butuh kerja keras kita bersama. Tentu jika tidak mengharapkan APBD, ya memang kita butuh sport dari Pak Gubernur pemerintah daerah agar cabang-cabang olahraga unggulan andalan itu harus dijadikan bapak asuh perusahaan-perusahaan yang bergelut di Kalimantan Timur. Oke. Contoh namanya anggaplah Gulat, nanti bapak asuhnya anggap PT Bayan contoh. Bisa jadi benar. Panahan mungkin Kidiko PT Andika di Pasir. Oke. KPC mungkin anggaplah entah bulu tangkis, entah silat, entah karate, ya, yang memang sekiranya itu punya dampak besar terkait dengan terhadap prestasi di tingkat nasional dan internasional. Oke. Karena bagi perusahaan yang ada di Kalimantan Timur kan tentu ada CSR-nya. Iya. Bagi-bagi dong CSR-nya buat betul juga. atlet-atlet yang sudah memberikan kontribusi prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Oke. Ini menarik ini Pak. Secara tadi kita kan bukan kekurangan sih, cuman dana pemerintah kan memang agak mengecil sehingga kita harus kreatif mencarikan sejenis bapak asuh tadi. Iya, bapak asuh. Selama ini Pak, sinergi pemerintah sendiri atau ada komunikasi yang sudah berjalan dari pengalaman Bapak selama ini terkait cabur-cabur ini Pak? Iya, sebenarnya sih komunikasi mungkin ada, cuma finishingnya mungkin masih belum. Padahal ini kita butuhkan. Oke. Ya. Mudah-mudahan melalui tayangan ini para perusahaan-perusahaan yang ada di KT, ayolah. Ya, tidak banyak juga sesungguhnya. Tidak banyak. Tapi saya juga minta kepada cabang-cabang olahraga jangan memanfaatkan kondisi ini untuk memperbanyak atlet-atlet yang masuk Yang sepakat dalam kesempitan. Akhirnya memberatkan Si Bapak asuh. bapak asuh. Jadi yang masuk ke sana itu yang betul-betul Memang sudah. ada setelah diseleksi segala macam, memang ini potensinya dapatkan medali di tingkat nasional maupun internasional. Dan medalinya bukan jangan hanya target di medali perunggu, harus di medali emas. Ya, kan kalau perunggu perak, ya tetap kalau dihitung dari sisi daftar penerima tetap tidak masih itu kan ketika ada medali emas ya walaupun satu tapi mas ya tetap ada. Berarti kalau boleh saya tangkap, prestasi dulu, utamakan prestasi. Kita dapat prestasi, kerangka pembinaan juga sehat. Kita sodorkan untuk komunikasi. Saya yakin Bapak Gubernur pasti mendukung ini Pak. Insya Allah. Pasti mendukung lah. Apalagi kan beliau sudah pasang target ini. Iya. Oke Pak, kalau boleh menyampaikan pesan untuk atlet muda kita di Kaltim Pak, supaya lebih bersemangat biar nanti berdampak. Sebenarnya atlet banyak, sesungguhnya banyak atlet. Banyak ya? Banyak. Hampir semua cabang olahraga punya atlet. Tapi memang menjadi catatan juga bagi cabang olahraga kan tidak semua cabang olahraga punya basis atlet di tingkat klub. Ya kan, sementara yang kita butuhkan saat ini pengembangan itu ada di tingkat klub. Bagaimana mungkin ada kompetisi di tingkat kabupaten kalau klubnya aja nggak ada. Padahal anggaran dasar rumah tangga KONI itu minimal satu cabang olahraga baru dia bisa menjadi anggota KONI di tingkat di kabupaten kota kalau memiliki 2 klub. Klub pun bukan klub-kluban. Klub itu punya atlet, punya pelatih, punya sarana, ya, punya anggaran dasar, ya kan? Bukan klub-kluban, tapi betul-betul punya anggaran dasar, ada rumah, ada fasilitasnya, walaupun mungkin fasilitas sedikit. Harus kalau nggak punya klub gimana mau dia bertanding di tingkat kabupaten? Betul juga ya kan? Iya. Walaupun ada cabang olahraga yang prestasinya internasional, tidak banyak punya klub, tapi dia masih lumayan, dia masih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Tapi jangan sampai jadi alasan kemudian tidak membangun cabang-cabang olahraga, klub-klub di tingkat kabupaten kota.
Oke. Ya. Ini menarik nih Pak, yang kembali lagi ke permasalahan mereka harus punya klub. Kita tahu kan 10 kabupaten kita tidak semua merata. Tidak semuanya. Ada yang menonjol, ada yang ini. Ada. Gini, kira-kira dari sekolah sendiri melalui bidang peningkatan prestasi, secara pemetaan untuk daerah-daerah tersebut yang nanti bersumbangsi banyak terkait atlet, Ya. ada Bapak punya nggak gambaran? Samarinda lah. Samarinda paling banyak ya? Balikpapan, Tukar, Yang menonjol Ya. dalam penyumbang atlet Ya. untuk jadikan lumbung medali nantinya ya. Kenapa nggak disebar Pak? Misalnya, ada punya rencana nggak misalnya disebar nanti pembinaan poli misalnya kita sentrakan ke Mahulu misalnya? Atau Ya, ke Kubar sebenarnya sih misalnya? kalau dalam Perpres 86 2021 tentang terkait dengan DBON itu sesungguhnya diminta untuk masing-masing kabupaten kota minimal memiliki 2 cabang olahraga unggulan. Oh. Salah satu yang Pak tadi sampaikan. Oke. Sesungguhnya begitu, makanya sehingga cabang-cabang olahraga itu tidak semestinya harus banyak dia lakukan pembinaan. Cukup fokus di Fokus di olahraga tertentu yang olahraga sekiranya tertentu, tapi tidak juga menghilangkan cabang-cabang olahraga lainnya. Tetap harus ada pembinaan karena olahraga itu ada 2. ya Olahraga pengembangan olahraga, pembibitan pembibitan. dan prestasi. Oke. Tidak mungkin ada prestasi kalau atletnya sedikit. Nggak mungkin. Oke. Ya butuh, makanya tadi harus ada klub. Jadi menurut Bapak pengembangan ini kita kan baru kemarin ingat juga ketika pembentukan pengurus KONI ada terakhir tuh yang membentuk, kalau nggak salah ingat saya kalau tidak Kubar Mahulu yang baru membentuk kepengurusan sendiri. Ya, KONI, berarti ya. kan berdampak kan di KONI, sedangkan KONI ini kan mitra kita. Ya. Mitra kita bekerja, berarti secara atlet sendiri bisa dibilang mereka siap atlet. Apakah memang baru ngurus Pak? Kendalanya Pak? Ya baru ngurus sih, tapi ya sudah ada atletnya juga. Sudah ada atletnya. Ada atletnya berlatih di sini. Banyak juga kan kabupaten kota yang lagi mahasiswa, dia lagi pelajar, dia kuliahnya di sini, sekolahnya di sini. Nah itu kan nanti berkaitan dengan Porprov, bagaimana tuh skemanya Pak? Porprov kan harus membela nama daerah tuh. Nah, maksudnya dia sekolahnya di sini, tapi Sekolah masih di- atlet di. atlet di sana. Oh boleh ya gitu. Boleh. Dia punya sekolah di sini, berlatih di sini. Ketika Porprov terjadi dia akan membela daerah. Membela. Terkait fasilitas dan pendanaan, kita agak tarik mundur sedikit. Apakah masih menjadi kendala Pak sampai saat ini Pak? Fasilitas kita tahu sendiri kan di Indonesia lah seluruhnya terkendala biasanya untuk olahraga itu pasti kalau tidak fasilitas ke pendanaan. Saat ini Kalimantan Timur sudah memiliki perda ya terkait dengan sarana prasarana olahraga. Nah, sarana prasarana ini perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2002 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ya. Nomor 2 tahun 2026. Ya. Tentang perda ya. Ya. Terkait dengan pajak. Nah, sekarang ini memang ada perubahan harga. Ya, ada 3 klaster: umum, sosial, dan olahraga. Umum, sosial, dan olahraga. Nggak salah ya di Ya. di perda ini. Di pertanyaan. Ya. Ya. Nah, khusus untuk ya tarif umum, sosial, keagamaan, dan olahraga ya. Nah, inilah yang dijadikan dasar untuk dipakai. Karena kalau olahraga itu kan jauh lebih rendah dibandingkan dengan umum, sosial kan paling rendah lah Ya. olahraga. Memang beberapa fasilitas olahraga ini kita memang belum ada yang mengalami kerusakan, Ya. tapi tidak terlampau signifikan ya. Nah inilah yang butuh kebersamaan kita bersama bagi yang dipakai sesuai dengan fungsinya.
bagi yang rusak sama sekali ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk kita lakukan bersihkan apa itu ya, dilakukan pemetaan ulang itu, lakukan perawatan. Memang tidak semudah dibayangkan karena begitu kita rawat muncul biaya ini biaya itu, tidak sedikit kan biayanya. Tapi bagi saya fasilitas provinsi Kalimantan Timur sangat cukup memadai ya. Cukup memadai untuk provinsi ya. Ya merata lah ya di beberapa kabupaten kota, karena beberapa kabupaten kota juga sudah tersedia beberapa fasilitas olahraga. Cuma memang kendalanya dari sisi biaya pemeliharaan. Kadang kita membangun fasilitas olahraga itu kita bernafsu untuk membangun, tapi lupa akan perawatannya. Membangun kapasitas nasional. Tapi lupa bahwa kapasitas nasionalnya hanya sekali dua kali. Harusnya berdasarkan presentasi berapa orang sih yang nonton di saat-saat tidak ada kegiatan nasional. Betul. Namanya 1000 kapasitas gedung, kapasitas nasional. Ya janganlah kapasitas nasional semua, kita turunkan menjadi 500 sehingga tidak begitu banyak biaya pekerjaan fisiknya. Dan yang perawatan paling nantinya akhir itu adalah biaya perawatan. Betul juga ya. Memang jadi ini juga karena Kalimantan Timur ini terkenal suka ngebangun tapi lemah dalam perawatan. Bukan hanya Kalimantan Timur, se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Ya, makanya saya sarankan ketika kita bangun ya harus berdasarkan riset lah. Harus berdasarkan riset. Berapa orang sih yang nonton ketika ada kegiatan provinsi? Iya. Itu ukurannya. Contoh mamanya penduduk Samarinda 500.000 orang. Kalimantan Timur 4 juta ya. 4 juta. Anggaplah Samarinda 500 lah. 500.000. Iya, 500.000 bisa. Nah, 500.000 itu berapa sih mau menonton ketika ada kejuaraan? Iya juga ya. Ya. Harus ada di situ ya. Harus ada di riset sehingga kita tidak asal bangun. Nah, membangun karena nafsu itu celaka buat kita. Betul lagi. Bangun semegah-megahnya, tapi yang datang cuma segelintir. Kan rugi kita. Betul. Lebih banyak biaya pemeliharaannya setiap bulan dibandingkan dengan hasil yang kita dapatkan. Inilah kecelakaan utama dulu kita ini. Ya, kita tidak menyalahkan yang dulu, cuma mungkin desakan dari siapa ya kan. Berarti untuk kedepannya kita lebih harus terarah. Jangan Harus sampai kita bangun sesuatu itu tidak kita pikirkan dari sisi manfaatnya. Contoh umpamanya kita bangun sebuah gedung itu, jangan hanya berpikir untuk olahraga saja. Oke. Memang harus didesain ini bisa untuk seni, musik, untuk tempat kegiatan masyarakat. Sejenis serbaguna. Serbaguna tapi betul-betul didesain bukan hanya desain hanya untuk olahraga. Iya juga. Jadi multifungsi. Iya ya. Nah, di samping multifungsi memang harus dibuat sedemikian rupa agar ada kita harus menciptakan pasar di situ. Ada UMKM. Betul. Ada kita ciptakan seperti sebagaimana yang ada di luar negeri ya. Jadi ketika terjadi nanti kekosongan dia bisa berguna untuk hal-hal lainnya. Hal lain jadi begitu selesai event nasional langsung bisa digunakan. Dan pemerintah harus langsung merespon untuk membuatkan perdanya, perbuknya sehingga itu langsung difungsikan, jangan dibiarkan begitu saja. Selain PAD terpenuhi, justru nanti perawatan bisa diambil dari situ. Bisa diambil dari situ. Luar biasa ya. Oke Pak Rasman, terasa ini sudah kita berbincang mungkin sudah sekitar 30 menit lebih. Menarik dengan Pak Rasman ini, tidak bisa sebentar seharusnya. Kita bisa berjam-jam. Dan saya tahu Pak Rasman juga punya media sosial sendiri ya? Ya ada kan? Masih sendiri. Nanti kita tag Pak untuk media sosial Bapak. Terakhir Pak, sebelum kita closing, bagaimana cara pemerintah terkhusus dari Dispora dan bidang Bapak pimpin untuk menarik minat generasi muda untuk berolahraga? Tentunya nanti kan kita berimpact ke prestasi dari pemerintah. Sebelum saya jawab, saya minum kopi. Silakan. Bisa terinspirasi dari pertanyaannya. Seruput kopinya. Jadi bagi saya
tanggung jawab terkait dengan pengembangan, pembinaan prestasi itu bukan hanya datangnya dari pemerintah. Ya. Pemerintah itu hanya memberikan fasilitas, Oke. dorongan, Ya. tapi yang lebih penting itu adalah dari orang tua, lingkungan, sekolah. Ya. Tentu pasti ada terkait dengan pelatih di masing-masing klub dan tentu cabang olahraga. Oke. Jika ini sinergi semuanya, ditambah lagi mungkin dorongan dari pihak swasta yang peduli dengan olahragaan, maka insya Allah minat bakat masyarakat Kalimantan Timur, wabil khusus dari usia dini, insya Allah akan menjadi pemicu buat generasi selanjutnya. Oke. Apalagi pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Prabowo sangat mengapresiasi keberadaan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat internasional. Oke. Terakhir kemarin ada atlet kita gulat kabadi yang lolos di SEA Games Thailand kemarin di 2025, diberikan apresiasi, diangkat menjadi perwira TNI. Oh, langsung ya? Nah, ada 3 orang. Itu salah satu bentuk apresiasi pemerintah Pak Presiden Prabowo. Terhadap para atlet. Dan itu juga menjadi pemicu buat atlet-atlet lain untuk melakukan hal yang sama. Ujung dari prestasi itu adalah apa? Kesejahteraan. Kalau pemerintah memberikan kesejahteraan, maka insya Allah akan muncul atlet-atlet baru. Luar biasa. Luar biasa Pak Rasman. Terima kasih atas insight-nya buat Sadapora. Jangan ragu berolahraga, sehat terus Sadapora. Kita akan jumpa kembali di episode PDKT berikutnya. Podcast Dispora Kalimantan Timur, dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Terima kasih Pak Rasman.